Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyati wa dhurriyyati kiram al-Fatihah. Masyaallah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ila hadratin jami'i mu'allim bil allati علمناها وتعلمناها وصولي وقل أن الله يريد بجنة وأيوه علينا من بركاته وسرته ويبدل علوم من أرباب بدين ودنيا الآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi baliman سواك عند حلول الحادث العالمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لا يضيق رسول الله جاءك بإذ الكريم تجلى باسم dari segala musibah dunia dan akhiratnya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummatihi sallallahu alaihi wasallam khairal umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi kal anjum ila al-ba'd. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أسلك القائلين تبركا بذكر الآية وتعبدا بتلاوته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واجعلنا من خيار أمته وشباب ربي سنته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحين متمسكين بسنته وطاعته
ومن على ملتي وجماعتي واجعلنا من أهل شفاعتي برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد. Hadirin mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para tuan guru, wabil khusus guru kita bersama Al-Ustaz Daud Muslim, semoga beliau selalu diberikan kesehatan subhanahu wa ta'ala, panjangkan umur, dan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus pada orang tua kita, yaitu Bapak Haji Cecep, Bapak Haji Kos, Bapak Udi, dan Bapak Ahmad, dan para orang tua yang lainnya yang tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan rahmat saya yang semoga dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Khusus keluarga besar daripada Sahibul Bait, Sahibul Majlis, yaitu orang tua kita, Bapak RT 03 Bapak RT 03 RW 06. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sekeluarga senantiasa diberikan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan diluaskan rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga para jamaah sekalian yang tidak sebutkan satu persatu yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, bila sama-sama yang pertama bila kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita pada malam hari ini di tempat yang mulia, di bulan yang mulia dapat berkumpul kembali. Tidak ada lain tujuan kita yaitu untuk mencari ridha Allah dan ridha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang tak terhingga, terutama nikmat iman Islam, taufik serta hidayah, mudah-mudahan selalu ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita nanti pulang rahmatullah dalam keadaan husnul khawatir. Salawat yang amat dan sejahtera yang sempurna mudah-mudahan selalu tercurah dan terimbahkan kepada baginda yang mulia Habibana Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para atba tabi'innya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan nanti kita di yaumul qiyamah bersama dengan orang yang kita sangat cintai, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, marilah kita melanjutkan pelajaran kita atau hajat kita yang pada minggu-minggu yang lalu kita telah membahas tentang masalah syarat daripada sholat, yaitu harus bersih daripada dua hadas. Alhamdulillah sudah kita bahas hadas besar maupun hadas kecilnya. Dan kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Fa inna asraful hadis kitabullah wa Dawud sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khal umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bi sifatis salat, arkanus salat allati farduha arba'ata asyara.
bija'li tumaninati bima'aliya ruknan wahidan ahaduha amniyat wahiyya al-qasdu bil qalbi bi khabari sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat fayajibu fiha. Alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul, bermuajah, bermusafahah. Ini adalah merupakan salah satu nikmat yang tidak ternilai oleh nilainya dunia. Sebab nikmat yang paling nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yaitu kita diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan nikmat Islam, dan diberikan nikmat taufik serta hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali dapat berkumpul, bermuajahah, bermusafahah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita pada malam hari ini telah memasuki di hari yang ke-14 ya, daripada bulan Rajab. Ini suatu kemuliaan bagi kita semua, sebab kita semua orang yang diberikan kesempatan memasuki bulan Rajab. Nggak sedikit tetangga kita, saudara kita, teman kita, kemarin Rajab masih bersama kita, sekarang sudah tiada. Mungkin ini Rajab terakhir buat kita. Makanya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita menyesali akhirnya. Rajab adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu tahun ini 12 bulan. Diawali dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi ada berapa? 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ada Asyurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah bulan Rajab. Bahkan di bulan Rajab ini kata Rasulullah, Rajab Syahrullah, bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Kenapa bulan Rajab ini bulan Allah? Karena bulan Rajab ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala sangat menunggu, sangat mengharapkan ya taubatnya hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, anibu ila rabbikum wastaghfiru min dunubikum wa'alul khairat fi hadzal syahr. Anibu, kembalilah kamu sekalian. Di bulan ini kita harus
kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan-bulan yang kemarin kita jauh dari Allah, sering lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di bulan ini, kembali kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wastaghfiru, dan mohon ampunlah, ya, min dunubikum, daripada dosa-dosa kita, ya. Sebab kita manusia biasa, enggak luput daripada kesalahan dan dosa. Andai kata dibandingkan dengan ibadah kita, masih banyak dosa kita. Makanya kata Syekh Ahmad At-Tijani bahwa dosa di akhir zaman ini laksana seperti air hujan. Orang pasti akan terkena air hujan, ya. Kecuali orang yang punya mantel, payung. Punya payung. Makanya kita perlu punya payung, ya, punya mantelnya, supaya enggak kehujanan. Wajar kalau kecepetan mah, ya enggak. Tuh, kecepetan dikit mah enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai basah kuyup. Nah, begitu juga kita. Walaupun banyak dosa di akhir zaman, jangan sampai kita tumpuk dosa kita. Maka Allah anibu ila rabbikum, kembali kepada Tuhan. Kata Rasulullah, anibu ila rabbikum, wastaghfiru min dunubikum, minta ampun daripada kesalahan dosa kita yang telah lalu, telah bulan-bulan yang lalu kita lakukan, ya. Bulan ini maka disebut dengan bulan untuk membersihkan dosa, untuk mensucikan dosa kita, ya. Kenapa? Karena kita akan memasuki yaitu bulan suci Ramadan. Kalau bulan suci, ya pasti yang masuknya juga harus yang suci. Seperti lemari, tempat suci, mungkin pakaian kotor masuk ke lemari, ya. Kalau pakaian kotor mana ke lemari itu Masuk mesin cuci. Sabunin. Jadi bersihin dulu. Kalau udah bersih, baru udah masuk ke lemari. Kita juga begitu. Kita mau masuki bulan suci, maka sekarang kita untuk membersihkan diri kita, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu, yang telah kita lakukan. Di bulan ini kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin istighfar. Makanya ada khusus istighfar di bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni alayya. Berapa kali? 70 kali sekali kita baca, ya. Tiap hari pagi sore baca, silakan Rabbighfirli warhamni watub. Di mana saja silakan, yang penting asal jangan di dalam kamar mandi. Silakan. Astagfirullahaladzim, enggak apa-apa. Rabbighfirli warhamni watub alaika, silakan, itu lebih baik, lebih bagus, ya. Banyakin kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'falu khairat, dan perbuatlah kebaikan di bulan Rajab ini. Kenapa? Karena pahala kita di bulan Rajab ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di bulan biasa kita mengerjakan amal ibadah 1 dibalas 10 kebaikan. Tapi di bulan Rajab ini, dengan kemuliaan bulan Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memberikan bonus kepada kita. Kalau kita mau berbuat kebaikan, 1 dibalas 70, ya. Kira-kira kalau misalkan ada untung 70.000, dikejar mual. Kejar, ya. Masalahnya untungnya cuma 10.000. Ya, di Jakarta 70.000, kira-kira kita kejar berapa? Kejar. Gaspol. Ya. Kali kan 100 kilo di pasar. Berapa keuntungannya? Nah begitu. Sekarang kita diberikan
kesempatan oleh Allah Subhanahu berada di bulan yang di bulan Rajab, maka kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Yuk berlomba-lomba kita untuk berbuat kebaikan, amal ibadah kita sampai dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 menjadi 70 kali lipat. Mudah-mudahan kita bisa berbuat amal yang menjadikan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbuat amal yang menjadi murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan Allah dan Rasulnya saja memuliakan bulan ini. Kok kita kenapa bulan ini sampai dihinakan dengan perbuatan dosa kita? Makanya bulan sekarang ya yang biasa main gaple udah. Yang biasa main gaple udahan. Lebarin kuping. Ya. Banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi kita melanjutkan arkanus faslun fi sifatis shalah. Di dalam pasal ini akan menjelaskan tentang sifat-sifat salat. Faslun itu bimana qat'i, memutuskan. Jadi memutuskan ya masalah. Kemarin kita menjelaskan tentang masalah wudu, kemudian menjelaskan tentang masalah mandi. Wudu ada pasalnya, mandi ada pasalnya. Nah, sekarang faslun fi sifatis shalah. Jadi memutuskan apa masalah yang sebelumnya. Ya, udah kita bahas tentang masalah wudu, sudah kita bahas tentang masalah mandi. Dan sekarang fi sifatis shalah akan menjelaskan tentang sifat-sifat salat. Apa sih maksudnya? Arkanus shalah. Tegasnya rukun salat. Sebab di dalam salat itu ada syarat dan rukunnya. Ya. Ada syarat dan rukunnya. Syarat di luar salat, kalau rukun adanya di dalam salat. Tidak sah salat kalau enggak ada rukunnya. Tidak sah salat kalau enggak ada syarat. Di rukun dan syarat itu harus ada di dalam salat. Arkan ini dimana ya fardu farduha, ya tegasnya fardu di dalam sholat. Ada fardu sholat, ada fardu di dalam sholat. Kalau fardu sholat ada berapa? Ada 5. Ya, jadi sholat yang difardukan beda. Sholat yang ada berapa? 5. Dimulai dari Johor, ya. Memang waktu kami Nabi Isra dan Mi'raj itu mendekati waktu subuh. Nah, sudah datang waktu subuh, pada waktu itu kami Nabi tidak melaksanakan subuh. Kenapa? Karena belum ada kaifiyahnya, ya, untuk melaksanakan sholat. Makanya sholat itu sembarangan. Jadi harus ada ilmunya. Itu harus ada ilmunya. Nah, dimulai dengan waktu Johor, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu, asalnya 50 waktu. Masya Allah, kalau 50 waktu ya. Baru juga ngopi udah dur lagi waktu. Baru juga kelehean, kali basah, ya enggak? Udah waktu lagi. Alhamdulillah dengan ya uraji'u, katakan Nabi. Bolak-baliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Karena Kanjeng Nabi kesian kepada kita sebagai umatnya, bukan mikirin ya diri sendiri, tapi Rasulullah mikirin kepada kita. Kanjeng Nabi lebih daripada segitu beliau kuat.
Ya, 100 waktu juga keluar beliau mah. Ya enggak? Itu kan yang lain karena memikirkan kepada kita sebagai umat. Dengan sebab bolak-baliknya Rasulullah minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Tapi alhamdulillah walaupun 5 waktu tidak mengurangi sedikitpun pahalanya yang 50 waktu. Alhamdulillah. Makanya kerjain itu. Ya, kerjain mumpung kita dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu. Lagi 5 waktu itu waktu-waktu senggang. Ya enggak? Waktu-waktu senggang. Kita waktu johor, waktu kita istirahat kan. Hari kerja istirahat dulu. Ya. Gitu johor, asar juga udahan kerja. Benar enggak? Maghrib udah ada di rumah. Isya udah santai. Itu. Subuh bangun, jangan labas, itu ya. Tuh. Jadi yang 5 waktu ini jangan sampai kita tinggalkan. Sebab apa? Sebab cirinya orang Muslim itu dengan orang kafir adalah sholat. Kalau orang Muslim mah sholat, kalau orang kafir mah enggak sholat. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang meninggalkan sholat. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kenapa? Bahaya sekali. Ya. Sholat adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa, yang paling penting. Makanya beda dengan perintah yang lain. Kalau perintah puasa, Allah mengutus malaikat Jibril membawa wahyu sampaikan kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan puasa. Zakat sama begitu juga. Haji begitu juga sama melalui malaikat Jibril. Tapi sholat dengan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Isra itu apa? Diperjalankannya, bukan jalan sendiri kan ya Nabi. Makanya beda Isra. Ya, kalau Isra diperjalankannya Rasulullah di waktu malam. Kalau berjalan di waktu malam namanya saro. Kalau kita namanya apa? Sero. Ya sero. Sero itu jangan malam. Keluarnya malam. Ya. Makanya asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid, bukan dari masjid ke lapangan, tapi dari masjid ke dari Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha sampai bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang sanggup, bahkan malaikat Jibril pun yang menjadi rajanya malaikat, ya, pemimpinnya malaikat, beliau yang sanggup. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi menandakan apa? Saking tingginya, ya, derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul makhlukat wa abdul mawjudat. Ya, paling utama-utamanya, paling tingginya derajat makhluk Allah yang diciptakan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita jadi umatnya. Untung enggak? Untung. Kan untung jangan sampai buntung. Ya enggak? Untung jangan sampai buntung. Usaha di Jakarta untungnya 1 juta, di kereta kecopetan, kira-kira gimana? Balik gimana? Gelundung. Untung gelundung. Kenapa? Karena kecopetan. Makanya kita awas, kudu bisa menjaga copetnya. Ya, copet amal kita harus kita jaga, jangan sampai nanti ya Allah, mana pahala puasa saya, Copetan. mana pahala baca Al-Quran saya ya Allah. Kata Allah yang benar, tuh kan kamu puasa ibadah bukan karena aku, karena ingin disebut orang lain. Na'udzubillah dari
Jadi kita ibadah karena Allah Subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, harus ikhlas. Ikhlas di mana? Amu ada yang muji ke, amu ada yang mencari, tetap kita mah ibadah. Senarian baru datang ke masjid, besok udah nggak ada lagi. Berarti bukan ikhlas ya. Jangan terus kita mah mau dipuji sama orang ke, mau di apa yang sama orang, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ibadah bukan karena orang lain. Sirrun asrori istauda'tu liman ahbabtu. Kalau kita ibadah sudah ikhlas, berarti kita diberikan sir ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada siapa? Liman ahbabtu, kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ibadah sudah ikhlas, berarti kita termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Siapa yang tahu ikhlas? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu orang lain kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Jadi rukun ini di mana? Fardhuha. Ya. Fardu di dalam salat, Jadi sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan di dalam salat, arba'ata asyara, itu ada 14. Ya, ada 14 macam. Bijari tumaninati, dengan menjadikan tumaninah di dalam mahalnya, di dalam tempatnya, ya, di tempat salat. Tuh. Ruknan menjadi rukun wahidan, jadi dihitungnya satu rukun ya. Seperti mana contohnya berdiri serta tumakninanya, berarti satu rukun ya. Isinya berapa? Dua, berdiri dan tumakninah dihitung jadi satu. Tuh, maksud daripada bijali ruknan wahidan. Ahaduha an-niyatu, yang pertama adalah niat. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Maka fayajibu biha, maka wajib di dalam sholat itu harus niat. Karena ada amal yang sah, yang menjadikan sah harus pakai niat. Ada amal yang sah walaupun enggak pakai niat. Mana amal yang harus pakai niat? Enggak sah kalau misalkan enggak niat, seperti sholat. Terus apa lagi? Zakat, wudu, mandi wajib. Kalau kita enggak niat, enggak sah, sudah kita bahas. Ya. Kemudian apa lagi? Puasa. Sebentar lagi, berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya, kan? Rajab, Sya'ban, Rajab udah pertengahan, sebulan setengah lagi. Ya. Waduh, menjaga lebaran belum ya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Makanya banyakin doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa hasil Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa hasil
Jadi kita dianjurkan untuk banyakin doa itu. Allahumma baik lana fi rajab wa sya'bana baina ramadhan waghfir dzunubana wa hasil maqasidana. Minta diberkakan di bulan Rajab, kemudian sampai bulan Sya'ban juga minta keberkahannya, dan mudah-mudahan disampaikan ke bulan suci Ramadan. Wajibu fiha, maka wajib niat, karena berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada amalan yang wajib dengan pakai niat, ada amalan yang sah walaupun nggak pakai niat. Mana amal yang sah walaupun nggak pakai niat? Sedekah. Kita sedekah walaupun nggak kita niatin, jadi ya itu sedekah. Yang pakai wajib niat, ya. Jadi itu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayajibuha qasdu fa'liha, maka wajib fiha ing dalam niat apa qasdu fa'liha, nejak bigawe tinggi, nejak bigawe salat. Jadi di dalam niat itu kita wajib untuk bermaksud mengerjakan sholat, ya. Seperti mana kita sholat zuhur, maka wajib niat untuk mengerjakan sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbila qiblati, ada lillahi ta'ala kalau sendiri, makmuman lillahi ta'ala kalau jadi makmum, imaman lillahi ta'ala kalau jadi imam. Allahu Akbar. Makanya lafaz Allahu Akbar itu boleh sampai 7 alif, ya. 7 alif berapa? 14 hakat. Lebih daripada itu enggak boleh. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan tidak sah salatnya. Allah. Imam keburu ruku. Imam keburu ruku. Iya. Itu lebih daripada 14 hakat. Itu enggak sah, bisa batal itu. Ya. Jadi itu jangan lebih daripada 14 hakat, 7 alif. Allah. Ini lebih daripada matobi. Kalau mati berapa? 5 hakat, 2 alif setengah. Ya. 2 alif setengah ini lebih. Kenapa? Karena supaya hasil niat kita. Makanya di dalam takbiratul ihram itu niatnya jangan sampai ya ditinggalkan. Ya. Apa niatnya? Qasdu itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya sajada. Ya. Ku salat fardhu zuhur. Ya. Karena Allah. Ya, karena Allah nanti sunnah. Menghadap kiblatnya juga sunnah. Yang penting 3. Qasdu, ta'arud, ta'in. Qasdunya sajada, aku. Ya. Ta'arudnya fardu, ta'innya menentukan sholatnya. Zuhur kalau kita sholat zuhur, asar kalau sholat asar, maghrib kalau maghrib, isya kalau subuh. Ku sholat pada subuh, ya, karena Allah. Ku sholat pada subuh cukup, walaupun nggak disebut bilangan rakaatnya. Kalau udah tentu, kenapa? Karena subuh itu pasti 2, nggak ada subuh 4 rakaat. Itu mah yang dijamak subuhnya sama duha. Sholat subuh jam 8, ya, 4 rakaat. Subuh 2 rakaat, duha 2 rakaat. Masya Allah, tabayan itu luar biasa. Ya, sebab apa? Sebab
sholat subuh itu adalah sholat yang paling istimewa, pahalanya yang paling besar. Paling besar pahala sholat adalah pahala sholat subuh. Iman ya, masya Allah. Godaannya luar biasa. Tapi insya Allah kalau ahli majlis Rodotul Hidayah udah biasa. Enteng. Udah biasa. Udah nggak ada halangan lagi. Biasa lewat. Nah, insya Allah. Udah biasa apa nih? Ada dua macam man. Kenapa? Karena katakannya Nabi, ya, orang yang melangkahkan kakinya untuk sholat berjamaah khairun, ya, itu lebih baik, ya, minad dunya wa ma fiha, daripada isi dunia dan langit, ya. Itu lebih baik, lebih, ya, berharga. Yang penting kita ketinggalan dunia, yang penting jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah. Insya Allah, masya Allah, termasuk ahli surga itu. Termasuk ahli surga. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya 7 golongan yang termasuk ahli surga itu orang yang paling mudah, ya, ketinggalan dunia daripada ketinggalan sholat berjamaah. Ya. Wah, kalau kita mah ya beda. Itu. Jeung teuing ketinggalan sembahyang, yang penting sembako jangan sampai ketinggalan. Betul. Ya Allah, kalau lagi sembako mah ya. Ngaji buatan pakai teh wajib. Ya Allah. Jangan. Jadi ahli surga itu katakannya Nabi, orang yang paling mudah ketinggalan dunia daripada ketinggalan sholat berjamaah. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ahli berjamaah. Amin. Tuh, jadi fayajibu biha qasdu fa'liha ayo sholati. Supaya apa? Litamayyaza an baqiyatil af'al, supaya membedakan daripada amal, ya, ataupun perbuatan yang lain, ya, supaya membedakan daripada sholat yang lain, karena sholat itu banyak, ya, yang wajib ada 5 waktu, ya. Jadi wajib tuh wa ta'inuha, dan menentukannya min zuhrin al ghairiha, daripada sholat zuhur atau selain daripada sholat zuhur. Fala yakfi niyatu fardil waktu, maka tidak cukup niat fardhu waktu saja. Aku sholat waktu fardu nggak boleh. Waktu fardu itu apa nih? Ya, apa ada zuhur, ada asar, ada maghrib, itu masih umum, jadi harus langsung, harus ta'yin. Oh, johor misalkan waktu zuhri, nah itu nggak apa-apa. Kalau misalnya fardhu waktu nggak sah. Sajaku sholat fardhu waktu, atau apa? Sajaku melaksanakan sholat fardhu waktu atau waktu fardhu, nggak boleh. Jadi sajaku sholat fardhu asar, fardhu zuhur, fardhu maghrib. Jadi harus ditangguhkan, ya. Itu ta'yinuha. Walau kana as-salatu al-maqulatu naflan, walaupun sholatnya yang kita kerjakan sunnah juga harus tentu, apalagi wajib itu maksudnya. Sunnah juga harus ditentukan, apalagi yang wajib. Ghairu mutlaqin, selain sholat mutlak. Kalau mutlak mah apa disebut? Ya. Seperti mana sholat mutlak? Kita daripada bengong nih, sholat sunnah, sholli, ya, sunnatan lillahi ta'ala. Apa? Enggak ditentukan, kan? Ya enggak ditentukan. Sholat sunnah mutlak mah beda dengan sholat rawatib.
Sholat sabab, dul waktu, sholat yang mempunyai waktu, sholat yang mempunyai sebab. Mana sholat yang mempunyai waktu? Sholat rawatib, ya. Qobliyah berarti sebelum waktunya. Ba'diyah berarti sesudah. Itu dul waktu, ya. Ada sabab seperti sholat tahiyatul masjid. Kudu make tuh, ya, disebut tahiyatul masjidnya. Sebabnya apa? Sebabnya kita masuk ke masjid itu. Jadi selain daripada itu yang disebut sholat mutlak itu mah enggak kudu ditentukan. Walaupun sholat sunnah gitu, itu wajib kudu disebut sholatnya, ya. Selain daripada sholat sunnah wasaniha, dan yang keduanya takbiratu taharumin, ya. Takbiratul taharum atau takbiratul ihram kalau kita menyebutnya, ya. Wasaniha takbiratul taharumin, takbiratul ihram, takbiratul ihram. Di khabar yang muttafaq alaih, karena ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katakan Nabi? Idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kamu melaksanakan sholat maka baca takbir. Maka sumiya bidzalika li anal musalli yahrumu alaihi bi ma kana halalan lahu qablahu. Maka disebut dengan takbiratul ihram karena setelah kita takbiratul ihram, yang tadi sebelum kita takbiratul ihram diperbolehkan, maka setelah takbiratul ihram kita haram untuk mengerjakannya. Seperti mana? Seperti makan. Sebelum takbiratul ihram nggak apa-apa, ya. Jadi makan itu nggak apa-apa. Kita udah punya wudu sebelum sholat, makan nggak apa-apa, ya. Jadi nggak membatalkan wudu, sebab yang membatalkan itu cuma ada 4. Satu, ada yang keluar dari kubur atau dubur, angin atau lainnya kecuali mani air sperma. 2, hilang dengan sebab tidur atau lainnya kecuali orang yang tidur sambil duduk. 3, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sudah balik, tidak ada penghalangnya. Yang keempatnya adalah megang kubur atau dubur manusia atau anak pedang. Itu kalau makan nggak apa-apa, ya. Kita sebelum sholat makan nggak apa-apa, tapi kalau udah takbir ihram nggak boleh makan, ya. Ada sehiris, sayang tadi tas makan daging, sayang ini kalau dibuang, ya itu kan batal sholat, ya. Mana sengaja itu. Itu kan ngomong sebelum sholat boleh nggak? Boleh. Tapi kalau udah takbiratul ihram nggak boleh. Maka takbir ihram itu nggak boleh, ya. Diharamkan. Yang tadinya halal jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh. Yang tadinya halal jadi nggak boleh. Tuh. Itu yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama tadi niat, ya. Niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Di dalam niat tadi harus ada berapa? Yang tidak boleh ketinggalan ada 3 macam, ya. Pertama qasdu, yang kedua ta'arud, yang ketiga ta'in, ya. Qasdu artinya ya, sajakurnya. Ta'in ta'arud menyebutkan ta'innya nyebutin sholatnya. Itu di dalam niat nggak boleh ketinggalan. Makanya ketika takbir sampai diperbolehkan 7 alif, 7 alif, ya, 7 alif sama dengan 14 rakaat supaya ke bawah itu niat. Allah
Allahu Akbar. Jadi niat kita dilamati ketika kita mengucapkan takbiratul Ihram. ihram. Kalau nggak diucapin boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak sah. Sedangkan niat termasuk daripada Kalau kepanjangan batal berarti Pak. Kalau kepanjangan daripada 4 dari 7, Iya gitu, melebihi gitu kayak tadi. iya nggak boleh. Itu, ya. Potong B. Allahu Akbar. Bisa dikira-kirakan dengan jari. Ya. Bisa dikira-kirakan dengan jari. Jadi jangan sampai lebih daripada 7 Alif. alif dengan 14 Rakaat. 14 harakat. Iya. Gitu. Itu yang kedua. Makrunatan bin niyati takbiratul ihram itu dibarengi dengan niat. Jadi niat itu adanya di dalam takbiratul Ihram. Jangan udahan dulu takbiratul ihram kalau belum selesai niatnya. Ya. Kalau misalkan belum selesai niatnya, takbiratul ihramnya udahan, ulangi lagi takbiratul ihramnya. Kenapa? Karena niatnya enggak ke bawah. Ya, paham ya? Paham? Insyaallah. Insyaallah. Jadi sholatnya jangan sampai bengong, ya, mikirin kemana-mana. Jadi makanya Imam Syafi'i ya, walaupun khusyuk itu menurut pendapat salah satu daripada imam yang lain menjadikan rukun, tapi Imam Syafi'i enggak. Ya. Coba kalau misalkan menjadikan rukun, masya Allah, kita khusyuk menjadi rukun di dalam sholat. Waduh, kita sholat nggak khusyuk kita mah. Ya, makanya usahakan di pertama kudu khusyuk. Ya, di pertama kudu khusyuk. Makanya hasil menurut pendapat dari fuqaha, hasil khusyuk itu kita ingat apa yang kita kerjakan. Ya, Allahu Akbar, oh ini takbiratul ihram. Allahu Akbar, oh ini takbiratul intiqal. Ya, kan di dalam itu ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Apa yang kita kerjakan kita ingat. Oh ini rukun nih, baca Fatihah. Oh ini rukun lagi sujud. Oh ini kita lagi tidak rukun. Nah, hasil khusyuk. Ya. Karena nilai sholat yang paling istimewa, sholat yang dengan khusyuk. Oh, masya Allah. Ya, kalau kita nurutin ya para sahabat jauh mah bisa, ya. Tabi'in mah bisa. Khusyuknya luar biasa. Kita baru kena apa namanya, nyamuk udah. Masya Allah. Gitu ya, masya Allah. Jadi kita mah sholatnya ingatnya kemana-mana, ingatnya kemana-mana gitu. Ya, ngawur sholatnya. Jadi mudah-mudahan ya sempurnakan sholat yang wajib kita dengan yang sunnah. Ya, misalkan sembahyang kita masih banyak kekurangannya. Dengan sebab kita mengerjakan yang wajib, maka dengan sebab kita mengerjakan yang sunnah, maka insya Allah ya kekurangan sempurnaan di dalam sholat wajib bisa tertambahkan dengan kita mengerjakan sholat sunnah. Ya, qobliyah ba'diyahnya jangan sampai ditinggalkan, karena kita baru masa sembahyang wajib kita jauh daripada kesempurnaan, apalagi ditambah berjamaah luar biasa. Walaupun kita ingat kemana-mana, karena berjamaah insya Allah dilihatnya berjamaahnya. Ada mereka satu orang yang khusyuk diterima semuanya nggak khusyuk, imamnya juga sama begitu. Nggak khusyuk pada ikut kemana-mana, gitu kan? Apalagi makmumnya, nah tetap diterima dengan sebab berjamaah. Coba kalau kita sembahyang sendiri, udah nggak khusyuk, nggak berjamaah, udah nggak sholat sunnah, gimana?
urusan ini sebanyak ya. Tuh, jadi usahakan sholat kita harus berjamaah. Wasali satu wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya dan bagi para jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat. Mudah-mudahan barokahnya kita kumpulnya di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan buat kita semuanya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan kita mudah-mudahan disampaikan kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, istiqomah dalam ibadah, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan keluarga kita yang kurang sehat, mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang sempurna, dan mudah-mudahan anak cucu kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Bitilkaniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.